Selamat datang di sebuah alur cerita channel yang mengangkat kisah hidup penuh makna. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu selalu dapat cerita inspiratif berikutnya. Suara kendaraan pagi hari samar terdengar dari luar jendela apartemen kecil berlantai 2. Sebuah jam waker berbunyi nyaring. Nadia membuka mata dengan wajah lesu. Nadia, hari ini Senin. Dan aku masih tidur di tempat yang sama, dengan kehidupan yang sama. Suara langkah kaki pelan terdengar dari arah dapur. Fahri sedang menyiapkan sarapan. Nadia melihat ke arah suaminya dari balik pintu kamar. Pandangannya datar, tidak ada senyum. Nadia dalam hati, Fahri, suamiku, tukang cuci piring di sebuah restoran kecil, selalu bangun paling pagi, selalu pulang paling malam. Tapi, sampai kapan? Fahri, Nat, sarapannya udah siap ya. Aku bikin roti isi dan teh hangat. Nggak sempat masak nasi, maaf ya. Nadia tidak menjawab. Ia hanya mengangguk singkat dan berjalan ke meja makan tanpa menatap Fahri. Fahri, aku berangkat duluan ya. Hari ini shift pagi, nanti sore aku jemput kamu di kantor. Nadia dingin. Nggak usah, aku bisa pulang sendiri. Fahri terdiam sejenak. Ia tersenyum kecil, lalu mengangguk dan melangkah keluar. Suara pintu tertutup pelan. Nadia duduk sendiri di meja makan. Ia menatap piring roti di depannya. Nadia dalam hati, kenapa hidupku seperti ini? Aku lulusan sarjana ekonomi, kerja di kantor yang cukup bagus. Tapi, suamiku tukang cuci piring. Flashback terdengar. Suara teman-teman Nadia di kantor saat makan siang. Rekan wanita satu dengan nada penasaran. Nat, suamimu kerja di mana sih? Katanya kerja di restoran ya? Rekan wanita dua sambil tertawa kecil. Jadi chef atau tukang masak? Nadia terpaksa tertawa. Hehe, iya, semacam itulah, kembali ke masa sekarang. Nadia menunduk, tangannya menggenggam sendok dengan erat. Nadia dalam hati, aku capek pura-pura bangga. Padahal, aku malu. Potongan adegan berpindah ke restoran tempat Fahri bekerja. Ia mencuci piring di dapur sambil tersenyum kecil, walau bajunya basah dan tangan kirinya memerah karena air sabun. Teman kerja Fahri, RI, kenapa sih? Kamu gak pernah ngeluh? Capek ya, capek aja. Bos juga gak pernah bantu. Fahri, kerja itu ibadah bro. Kalau kita tulus, hasilnya pasti nyusul. Lagian aku punya alasan kuat. Teman kerja Fahri. Apa tuh? Fahri tersenyum. Ia menatap jauh keluar jendela kecil dapur ke arah langit cerah. Fahri, aku kerja buat bahagiain seseorang yang belum sadar betapa berharganya aku. Suasana kantor, suara ketikan keyboard bercampur obrolan ringan antar rekan kerja. Nadia duduk di meja kerjanya sambil memandang layar laptop, namun pikirannya melayang. Rekan pria bercanda. Net, kamu ikut kita makan siang bareng ke restoran Prancis di mall nggak? Katanya ada promo khusus member EP. Rekan wanita, iya Net, kamu kan paling update tempat fancy. Ayo dong, jangan sok sibuk. Nadia, hehe, aku bawa bekal sendiri hari ini. Lagi ngirit. Rekan pria bercanda sambil tertawa. Ngirit? Suaminya kan kerja di restoran. Harusnya makan tinggal ambil dong. Haha. Tawa terdengar. Nadia memaksakan senyum, lalu menunduk dan membuka bekalnya. Nasi putih dingin dengan telur dadar sederhana. Nadia dalam hati, sampai kapan aku harus pura-pura bahagia di antara mereka yang makan di restoran mewah? Aku duduk sendiri makan bekal dari rumah. Aku iri, tapi aku gak mau terlihat lemah. Adegan berpindah ke sore hari. Hujan deras. Nadia berdiri di halte bus, mengenakan jas hujan tipis sambil memegang tas kerja. Pesan masuk di ponselnya. Fahri chat, Nat,
aku udah selesai kerja. Mau aku jemput? Nadia menggenggam ponsel dengan kesal. Nadia dalam hati, kenapa sih aku harus hidup seperti ini? Kenapa aku harus menikah dengan orang yang gak bisa ngangkat derajatku? Apa cinta aja cukup? Flashback pendek. Malam lamaran mereka 2 tahun lalu. Fahri memberikan cincin sederhana di atas meja warung kopi. Fahri tersenyum canggung. Maaf ya Nat, cuma ini yang aku mampu. Tapi aku janji bakal bahagiain kamu sepenuh hati. Nadia tersenyum ragu. Asal kamu setia, aku terima. Kembali ke masa kini, wajah Nadia muram. Nadia dalam hati, ternyata janji manis aja nggak cukup buat bayar harga kehidupan. Bus berhenti. Nadia turun dan berjalan di tengah hujan. Adegan berpindah ke rumah. Pintu dibuka. Nadia masuk dengan baju setengah basah. Fahri menyambutnya dengan wajah cemas. Fahri, Nat, kamu basah kuyup. Kenapa nggak bilang aku jemput aja? Nadia dingin. Udah ku bilang, nggak usah sok perhatian. Fahri menunduk. Ia mengambil handuk dan mendekati Nadia. Fahri, aku cuma khawatir. Nadia, kalau kamu mau bantu dirimu sendiri. Capek tahu hidup sama laki-laki yang kerjaannya cuma nyuci piring. Apa kamu gak malu? Fahri terdiam, wajahnya terluka. Tapi ia tak menjawab. Malam hari, hujan sudah reda. Cahaya lampu temaram di ruang makan. Nadia duduk sendirian, menatap layar ponsel. Tampilan Instagram terbuka. Ia melihat unggahan temannya. Pesta ulang tahun suami temannya di Hotel Bintang 5. Caption, thanks sayang. Surprise-nya bikin meleleh. Nggak nyangka dapat cincin berlian lagi tahun ini. Nadia menggigit bibirnya. Ia menutup ponsel dengan geram. Fahri muncul dari kamar dengan wajah letih, memegang segelas susu hangat. Fahri, aku bikinin susu. Siapa tahu kamu belum makan. Nadia. Fahri. Fahri. Iya. Nadia menatapnya tajam. Nadia, pernah kepikiran gak buat cari kerja yang lebih layak, lebih pantas? Fahri terdiam. Fahri, aku tahu pekerjaan aku gak keren, tapi aku kerja keras, Nat. Aku gak malas. Aku cuma belum dapat kesempatan besar. Nadia, kesempatan gak akan datang ke orang yang puas dicuci piringin orang kaya. Fahri menunduk. Wajahnya menegang. Fahri, aku gak puas. Tapi aku sadar posisi aku harus mulai dari bawah. Aku lagi belajar. Nadia, belajar? Sampai kapan? Kita nikah udah 2 tahun. Hidup kita nggak ada kemajuan. Suasana menegang, hening beberapa detik. Fahri meletakkan gelas susu di meja. Fahri, kamu tahu, dulu aku nikah sama kamu karena aku yakin kamu bisa ngerti arti perjuangan. Nadia tertawa sinis. Nadia, dan aku nikah sama kamu karena kupikir kamu akan berubah. Ternyata kamu cuma jadi nyaman di posisi paling bawah. Fahri menatap istrinya dalam diam. Sorot matanya luka, tapi tidak marah. Fahri, kalau kamu malu punya suami seperti aku, kamu boleh pergi. Nadia terkejut. Ia tak menyangka Fahri mengucapkan kalimat itu. Fahri berdiri pelan. Ia masuk ke kamar dan menutup pintu. Tinggal Nadia sendiri. Ia terduduk, matanya berkaca-kaca. Tapi ia gengsi untuk menangis. Nadia dalam hati, kenapa aku harus hidup dalam pilihan yang menyakitkan? Antara bertahan atau meninggalkan. Adegan berpindah ke esok pagi. Nadia bangun dan berjalan ke dapur. Tidak ada sarapan. Tidak ada Fahri. Di meja hanya ada 1 lembar kertas kecil. Aku pamit duluan. Jangan lupa sarapan. Maaf kalau aku bukan suami yang bisa kamu banggakan. F. Nadia diam. Ia menggenggam kertas itu erat, tapi tetap tak mengeluarkan air mata. Nadia dalam hati, kamu terlalu baik sampai aku lupa bagaimana caranya menghargai. Lantai restoran mengilap. Suara piring dan gelas bersahutan. Fahri berdiri di balik dapur.
mengenakan celemek. Kedua tangannya sibuk mencuci peralatan makan. Bos dapur teriak, "Fahri, itu loyang masih kotor. Kamu pikir restoran ini tempat cuci mobil?" Fahri, "Iya pak, maaf, saya bersihkan lagi." Teman kerja Fahri, Tony, mendekat dan menyikut pelan. "Tony, sabar ya bro, si bos lagi PMS, jangan ditanggepin." Fahri tersenyum kecil. "Fahri, nggak apa-apa, ini bagian dari proses." Tiba-tiba, pintu dapur terbuka. Seorang pria berjas rapi masuk. Pria itu berbeda dari yang lain, penampilannya mencolok dan penuh wibawa. "Manajer, Fahri, ada tamu yang minta kamu keluar sebentar." Fahri bingung. "Fahri, tapi saya cuma staf dapur." "Manajer." Dia nyebut nama kamu langsung. "Kelihatan penting." Fahri mencuci tangan, melepas celemek, lalu berjalan ke ruang depan. Di salah satu meja VIP, pria berjas itu sudah menunggunya sambil minum espresso. "Fahri, permisi, saya Fahri. Katanya Anda mencari saya?" Pria itu menoleh, tatapannya tajam, tapi tenang. Pria berjas, "Akhirnya kita bertemu. Aku sudah lama dengar namamu, Fahri." "Fahri, maaf, kita pernah kenal sebelumnya?" Pria itu tersenyum samar. Pria berjas, "Belum, tapi aku kenal ayahmu." Fahri terpaku, matanya membesar. "Fahri, ayah saya?" Pria itu mengangguk. Pria berjas, "Kita bicara di tempat lain. Ada hal penting yang harus kamu tahu, tapi bukan di sini." Fahri terlihat gugup. Ia hanya bisa mengangguk. Adegan berpindah. Sementara itu, di tempat kerja Nadia sedang menata berkas. Rekannya mendekat dengan raut penasaran. "Rekan wanita, Nat, tadi siang kamu dijemput siapa?" Nadia mengernyit. "Nadia, aku gak dijemput siapa-siapa. Emang kenapa?" "Rekan wanita," kata resepsionis. "Suami kamu tadi datang, tapi dia gak pakai motor kayak biasanya. Pakai mobil gede, mobil Eropa gitu." Nadia tekjiang, tangannya terhenti di atas tumpukan kertas. "Rekan wanita. Wah, jangan-jangan suami kamu naik jabatan ya? Diam-diam sukses nih." Nadia memaksakan tawa kecil. "Nadia, halah, kamu mah suka halu. Mana mungkin?" Tapi dalam hati, pikirannya bergetar. Nadia dalam hati, "Fahri, mobil Eropa? Nggak mungkin, dia kan selalu pulang naik ojek. Jangan-jangan dia bohong selama ini." Adegan berpindah ke rumah malam hari. Nadia duduk di ruang tamu sendirian. Suara kunci memutar. Fahri masuk. Tampak lelah. Ia tersenyum kecil melihat istrinya. "Fahri, aku pulang." Nadia menatapnya, menyimpan pertanyaan di dalam matanya. Tapi bibirnya tak bertanya. Nadia dalam hati, "Aku nggak tahu siapa kamu sebenarnya. Tapi mulai malam ini, aku akan cari tahu." Pagi hari, Nadia berdiri di depan cermin, mengenakan kemeja kerjanya. Ia tampak diam, tapi pikirannya penuh. Nadia dalam hati, semalam dia datang pakai jaket biasa, sepatu biasa. Tapi kenapa dari luar aku dengar suara mobil berhenti, dan kenapa dia datang lebih malam dari biasanya? Fahri muncul dari dapur, membawa bekal makanan. "Fahri, Nat, aku bikinin kamu nasi goreng, pedas, kayak yang kamu suka." "Nadia, gak usah, aku makan di luar aja." Fahri terdiam, ia mengangguk pelan. "Fahri, oke, jaga kesehatan ya." Nadia memasukkan laptop ke tasnya, lalu berjalan ke pintu. "Fahri, kamu pulang jam berapa nanti?" Nadia singkat, "Lihat nanti aja." Ia membuka pintu dan pergi tanpa menoleh. Fahri berdiri di ambang pintu, menatap kepergiannya dalam diam. Adegan berpindah ke dalam mobil taksi. Nadia duduk di belakang, membuka layar ponselnya. Ia membuka Google dan mengetik restoran tempat Fahri bekerja.
Hasil pencarian muncul. Ia mengklik profil restoran itu, lalu membuka bagian review. Matanya menangkap satu komentar yang aneh. "Terima kasih atas rekomendasi dan pelayanannya, Mas Fahri. Pertemuan kita sangat membuka peluang besar. Aroba Air Corp." Nadia mengernyit. Nadia dalam hati, siapa yang nulis ini? Dan kenapa nyebut nama Fahri? Bukannya dia cuma staf dapur? Adegan berpindah ke restoran. Fahri sedang menyapu halaman belakang. Sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan gerbang belakang. Jendela mobil terbuka. Pria berjas dari episode sebelumnya melambai ke arah Fahri. "Pria berjas. Besok sore, tempat yang sama. Jangan terlambat." Fahri mengangguk pelan. Mobil kembali melaju pelan menjauh. Tony, rekan kerja Fahri, keluar dari gudang dan melihat semuanya. "Tony, siapa Tony? Bos restoran baru?" "Fahri, teman lama ayahku." "Tony, serius? Tumben banget, orang segede itu kenal kamu." Fahri tersenyum samar. "Fahri, dunia ini kecil, Ton. Kadang yang kamu anggap kecil justru punya pintu paling besar." Tony menatapnya dengan penasaran. Adegan berpindah ke sore hari. Nadia sudah pulang kerja dan duduk di meja makan. Ia membuka tas Fahri dan mengeluarkan dompet suaminya. Nadia dalam hati, "Maaf ya, aku harus tahu." Ia membuka dompet dan menemukan satu kartu nama elegan. Tertulis, "Raymond Arvion, Chairman R. Ane Holdings." Nadia membeku. Nadia dalam hati, R&E Holdings, bukannya itu perusahaan besar yang punya jaringan hotel dan restoran? Kenapa Fahri punya kartu ini? Tiba-tiba suara pintu terdengar. Nadia panik, langsung menaruh kembali dompet dan duduk dengan wajah tenang. "Fahri masuk." "Fahri, kamu udah makan?" Nadia berpura-pura baru mau. Fahri tersenyum dan duduk di kursi seberang. Nadia menatap wajah Fahri dalam-dalam. Nadia dalam hati, siapa kamu? Sebenarnya, malam hari, hujan gerimis di luar jendela. Nadia duduk di ruang tamu sambil menatap laptop di pangkuannya. Nadia membuka website resmi R&A Holdings. Di bagian tentang kami, muncul foto Raymond Arvian, pria yang ditemui Fahri kemarin. Nadia dalam hati, Raymond Arvian, umurnya sekitar 40-an, konglomerat yang bangun kerajaan bisnis dari nol. Tapi, kenapa dia mencari Fahri? Ia menggulir halaman sampai menemukan artikel berjudul "Raymond Arvian cari pewaris baru untuk mengembangkan cabang bisnis kuliner." Nadia menatap layar dengan tatapan kosong, lalu berdiri dan berjalan ke dapur. Ia membuka laci kecil tempat Fahri biasa menyimpan barang-barang pribadi. Terdapat buku catatan lusuh. Perlahan, ia membuka halaman demi halaman. Di dalamnya ada coretan target keuangan, catatan kerja, dan satu lembar kecil yang tertempel dengan klip kertas. Pertemuan internal calon mitra. Lokasi, restoran Casavinto. Waktu 17.00. Nadia dalam hati, restoran yang sama tempat Fahri kerja. Tiba-tiba, suara pintu kamar terdengar. Nadia buru-buru menutup laci dan berpura-pura menyapu dapur. Fahri keluar, mengenakan kaos oblong. Wajahnya lelah. "Fahri, kamu belum tidur?" "Nadia, belum, ngantuk." Fahri mengambil air minum, lalu duduk di kursi dekat jendela. "Fahri, kamu akhir-akhir ini kelihatan beda. Kamu lagi mikirin sesuatu?" Nadia tersenyum kecil, pura-pura tenang. "Nadia, enggak. Cuma lagi banyak kerjaan di kantor." Fahri mengangguk pelan. "Fahri, kalau ada yang kamu bingungin, cerita aja ya." Nadia datar. "Kamu juga ya. Kalau ada yang kamu sembunyikan, jangan pura-pura." Fahri menoleh, sedikit terkejut. "Fahri, apa maksud kamu?" "Nadia, enggak. Cuman ngomong aja." Fahri memandangi wajah istrinya sebentar.
Tapi tak bertanya lebih lanjut, adegan berpindah ke keesokan sore. Nadia berdiri di seberang restoran tempat Fahri bekerja. Ia mengenakan hoodie dan kacamata hitam. Ia menatap jam tangannya. Pukul ke-16.55. Nadia dalam hati, catatannya bilang pukul 17. Kalau benar dia bukan cuma tukang cuci piring, aku harus tahu siapa dia sebenarnya. Pukul ke-17.03, sebuah mobil hitam berhenti di pintu belakang restoran. Dari dalam, Raymond Arfian keluar dan masuk ke dalam restoran lewat pintu samping. Beberapa menit kemudian, Fahri menyusul masuk dari pintu dapur. Nadia terpaku. Nadia dalam hati, kenapa Fahri masuk ke ruang tamu VIP bersama orang sebesar itu? Wajah Nadia tak bisa menyembunyikan kaget, bingung, dan rasa dikhianati. Malam hari, Nadia pulang ke rumah dengan langkah berat. Ia membuka pintu pelan, masuk, dan meletakkan tas kerjanya di meja. Lampu ruang tamu menyala. Fahri sedang duduk di sofa sambil membaca buku, langsung berdiri saat melihat Nadia masuk. "Fahri, kamu dari mana? Tumben pulang malam banget." Nadia membuka jaketnya sambil menjawab tanpa menatap. "Nadia, lembur." "Fahri, kamu udah makan?" "Nadia, gak lapar." Fahri berdiri beberapa detik, ingin mendekat, tapi Nadia langsung berjalan ke kamar. Fahri hanya bisa menatap punggung istrinya yang dingin. Ia kembali duduk, mencoba membaca lagi, tapi pikirannya tak tenang. Adegan berpindah ke dalam kamar. Nadia duduk di sisi ranjang dengan wajah tegang, ponselnya dibuka. Ia kembali membuka foto restoran dan membaca ulang nama Raymond Arfian. Nadia dalam hati, aku udah lihat sendiri. Fahri masuk ke ruang tamu VIP bersama Raymond Arfian. Tapi dia bilang, dia cuma tukang cuci piring. Lalu, siapa dia sebenarnya? Flashback pendek. Saat Fahri melamar Nadia dulu, Fahri tersenyum. "Aku gak punya banyak hal untuk ditawarkan sekarang, tapi aku janji, aku akan perjuangin kamu sampai titik terakhir." Kembali ke masa kini. Nadia menggenggam ponselnya erat. Nadia dalam hati, janji atau tipu daya? Adegan berpindah ke pagi hari berikutnya. Nadia duduk di meja makan, sudah siap kerja. Fahri keluar dari kamar mandi, mengenakan seragam restorannya. "Fahri, hari ini aku pulangnya agak malam. Ada evaluasi staf." Nadia menatapnya lama. "Nadia, evaluasi? Tukang cuci piring juga dievaluasi ya?" Fahri terdiam. "Fahri, iya, semua pekerjaan ada standarnya kan?" Nadia tersenyum tipis, tapi sarkastik. "Nadia, tentu. Apalagi kalau kamu ternyata lebih dari sekadar cuci piring kan?" Fahri mengernyit. "Fahri, maksud kamu?" Nadia berdiri, membawa tasnya. "Nadia, gak ada. Aku cuma makin penasaran. Siapa suamiku sebenarnya?" Ia pergi meninggalkan rumah. Fahri berdiri membeku di tempat. Adegan berpindah ke kantor. Nadia duduk di meja kerjanya, menatap layar laptop. Temannya mendekat. "Rekan wanita." Nat, minggu depan kita ada undangan makan malam sama pemilik R&A Holdings loh. Katanya dia mau ketemu dengan partner-partner baru bisnis kuliner. Kamu ikut nggak?" Nadia spontan menoleh. "Nadia, apa undangan dari R&A Holdings, rekan wanita?" "Iya, itu tuh si Raymond Arfian. Katanya dia sekarang lagi ekspansi ke restoran kecil buat cari partner muda yang loyal dan pekerja keras. Katanya sih dia udah nemu satu yang istimewa banget." Nadia menegang. Nadia dalam hati, jangan-jangan Fahri? Malam hari, Nadia duduk sendiri di ruang tamu. Lampu hanya menyala sebagian. Tangannya memainkan sebuah amplop undangan makan malam eksklusif dari R&A Holdings. Nadia dalam hati, undangan ini membawaku ke tempat yang sama. Tempat di mana dia pura-pura jadi karyawan rendahan,
Aku harus datang. Aku harus lihat semuanya dengan mataku sendiri. Pintu depan terbuka pelan. Fahri masuk dengan jaket basah. Wajahnya letih, tapi tetap menyapa lembut. Fahri, kamu belum tidur? Nadia tidak langsung menjawab. Ia menyembunyikan amplop ke bawah bantal sofa. Nadia, belum ngantuk. Kamu dari mana? Fahri, lembur. Tadi dapat shift tambahan karena ada kunjungan tamu. Nadia menatapnya lama. Nadia, tamu penting? Fahri agak kaku, tapi mencoba tenang. Fahri, lumayan, investor katanya. Nadia tersenyum tipis. Nadia, hebat ya. Bahkan tukang cuci piring bisa dengar soal investor sekarang. Fahri, kamu kenapa sih, Net? Nadia, enggak. Cuma makin kagum aja sama kamu. Diam-diam, banyak hal yang gak aku tahu. Fahri terdiam. Ia seperti ingin bicara sesuatu, tapi mengurungkan niat. Fahri, aku mandi dulu. Ya, Fahri masuk ke kamar. Begitu pintu tertutup, Nadia mengambil amplop lagi dan menatapnya lama. Nadia dalam hati, terlalu banyak yang kamu sembunyikan dariku. Tapi tenang, aku akan bongkar semuanya. Sekali jalan, adegan berpindah ke hari-hari. Malam gala dinner, sebuah restoran mewah telah disulap menjadi tempat eksklusif. Banyak tamu berdandan elegan, kamera berkilatan, musik jazz mengalun pelan. Nadia datang dengan dress hitam sederhana, masuk ke dalam ruangan dengan langkah ragu. Petugas menyambutnya. Petugas, selamat datang ibu. Boleh saya lihat undangannya? Nadia menyerahkan undangan. Petugas memeriksa dan tersenyum sopan. Petugas, silakan ibu. Anda tamu spesial malam ini. Tuan Raymond menanti di ruang utama. Nadia berjalan masuk. Matanya menyisir seluruh ruangan. Dan tiba-tiba, langkahnya terhenti. Di panggung kecil, berdiri Raymond Arfian, berdampingan dengan seseorang yang membuat Nadia nyaris kehilangan napas. Fahri. Ia mengenakan jas hitam elegan, rambutnya disisir rapi. Wajahnya bersinar percaya diri. Raymond, hadirin sekalian, malam ini saya memperkenalkan calon mitra muda paling menjanjikan yang pernah saya temui. Seseorang yang memilih bekerja dari bawah, menyembunyikan nama besarnya demi belajar tentang kerja keras. Fahri Almansyah. Tepuk tangan bergema. Kamera menyorot wajah Fahri yang tersenyum tenang. Nadia berdiri kaku di tengah ruangan. Matanya membulat, dadanya sesak. Nadia dalam hati. Almansyah itu nama keluarga pemilik grup restoran terbesar di Indonesia. Fahri? Air mata Nadia mulai menggenang. Tangannya gemetar. Nadia dalam hati. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu adalah segalanya. Dan kamu memilih merahasiakan itu dariku? Suasana gala dinner masih ramai. Musik lembut dan gelas-gelas beradu. Namun telinga Nadia terasa hampa. Fahri turun dari panggung. Dikerumuni beberapa pengusaha dan tamu undangan. Wajahnya tetap tenang, tersenyum sopan, mengangguk di sana-sini. Nadia berdiri di dekat tiang, bersembunyi di balik bayangan. Nadia dalam hati. Kamu tersenyum, berdiri, bangga di panggung itu. Tapi kamu bahkan gak bilang ke aku. Istrimu sendiri. Suara langkah menghampiri. Raymond Arfian melihat Nadia dari kejauhan, lalu menghampiri dengan anggun. Raymond, ibu Nadia kan? Nadia gugup. Nadia, iya. Raymond tersenyum ramah. Raymond, Fahri sering bicara tentang Anda. Dia bilang, Anda adalah alasan kenapa dia kuat bertahan saat semua orang meremehkannya. Nadia terdiam, matanya berkaca-kaca. Nadia, dia bilang begitu? Raymond, lebih dari itu, dia memilih menyembunyikan siapa dia. Karena dia ingin tahu siapa yang akan bertahan dengannya saat dia tak punya apa-apa. Nadia menunduk, suaranya lirih. Nadia,
Tapi kenapa saya harus jadi orang terakhir yang tahu? Raymond tak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu meninggalkan Nadia di tengah gala yang masih meriah. Adegan berpindah. Beberapa menit kemudian, Fahri melihat sosok Nadia dari jauh. Ia langsung berpamitan dari para tamu dan menghampiri. Fahri, Nadia, kamu di sini? Nadia menatap suaminya, pria yang selama ini ia pikir biasa saja. Tapi malam ini terlihat jauh dari biasa. Nadia, kamu ternyata bukan siapa-siapa, tapi juga bukan orang sembarangan. Fahri, aku bisa jelaskan. Nadia, kenapa? Fahri terdiam. Nadia, kenapa kamu sembunyiin semua ini dariku? Aku istrimu Fahri, bukan orang asing. Fahri menatap mata Nadia dalam dan penuh rasa bersalah. Fahri, karena aku takut. Aku takut kamu hanya mencintaiku kalau aku punya segalanya. Bukan karena siapa aku, tapi karena apa aku. Nadia tertawa miris. Nadia, dan kamu pikir aku akan bangga setelah tahu semua ini bukan dari kamu, tapi dari publik? Fahri, aku ingin kamu bangga. Saat aku belum punya apa-apa, tapi mungkin aku salah. Aku terlalu berharap kamu bisa ngerti. Padahal aku yang egois. Hening. Keduanya berdiri diam di tengah keramaian. Dunia seperti terhenti. Nadia menatap Fahri dengan mata yang mulai berkaca-kaca, lalu berbalik pergi. Fahri tak mengejar. Fahri pelan, maafkan aku Nat. Nadia berjalan keluar dari gala dinner dengan dada yang sesak dan hati yang hancur. Hujan turun deras. Malam itu, Nadia duduk sendirian di halte bus. Dress gala yang ia kenakan kini basah kuyup. Eyeliner luntur, tapi bukan air hujan yang membuat wajahnya basah, melainkan air mata. Nadia dalam hati, kamu sembunyikan semuanya. Dan aku cuma dijadikan penonton dari hidup suamiku sendiri. Flashback singkat. Ketika mereka masih tinggal di kontrakan sempit. Fahri tertawa kecil. Nat, kamu gak nyesel nikah sama aku? Nadia tersenyum hangat. Kalau aku nyesel, aku gak akan bangun pagi tiap hari buat nyiapin sarapan buat kamu. Kembali ke masa kini. Nadia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Nadia dalam hati, dulu aku gak pernah peduli kamu siapa. Tapi sekarang kenapa sakit banget tahu? Kamu bukan orang yang aku kenal. Adegan berpindah keesokan paginya. Fahri duduk di kursi makan, memandangi meja kosong. Tak ada sarapan. Tak ada Nadia. Fahri menatap foto pernikahan mereka di dinding. Ia menunduk. Kedua tangannya mengepal. Fahri dalam hati, kalau aku jujur dari awal, mungkin kamu gak akan sesakit ini. Tapi aku gak mau cinta kita ditukar status. Tiba-tiba suara pintu terbuka. Nadia masuk dengan langkah pelan. Rambutnya masih basah, mata bengkak. Fahri langsung berdiri. Fahri, Nat, kamu semalaman di mana? Nadia tidak menjawab. Ia meletakkan tasnya, lalu duduk di sofa tanpa bicara. Fahri mendekat pelan. Fahri, dengerin aku sebentar ya. Nadia, aku capek. Fahri, aku tahu kamu marah, kecewa, bingung. Tapi aku minta satu hal aja. Lihat aku sebagai suamimu, bukan sebagai pewaris bisnis atau apapun. Lihat aku, Fahri yang dulu, yang kamu pilih. Nadia menoleh pelan. Suaranya pelan tapi menusuk. Nadia, masalahnya, aku bahkan gak tahu siapa kamu sekarang. Fahri terdiam. Nadia berdiri. Ia berjalan ke arah kamar, lalu berhenti sejenak di depan pintu. Nadia, mungkin kamu sembunyiin itu karena takut aku gak nerima kamu kalau kamu kaya. Tapi sekarang aku yang takut kamu cuma nerima aku waktu aku gak tahu apa-apa. Pintu kamar tertutup. Fahri terduduk kembali, matanya merah, tapi tidak menangis. Ia hanya menggenggam erat cincin di jarinya. Fahri pelan, apa aku salah?
Karena terlalu pengen dicintai secara tulus, pagi yang dingin, rumah terasa sepi. Tak ada suara peralatan dapur, tak ada aroma sarapan, hanya sunyi dan dua hati yang menjauh di bawah satu atap. Fahri duduk di meja makan dengan map dokumen di tangannya. Di dalamnya, kontrak kerja sama resmi dari Raymond Arfian. Ia membuka halaman terakhir, tempat tanda tangan seharusnya ditorehkan. Tapi tangannya gemetar. Fahri dalam hati, apa gunanya semua ini kalau aku kehilangan dia? Pintu kamar terbuka. Nadia keluar, berpakaian rapi dengan koper kecil di tangan. Fahri berdiri refleks. Fahri, Nat, kamu mau kemana? Nadia, ke tempat mama. Fahri, kita bisa bicara dulu kan? Nadia menatapnya, dingin, namun matanya tetap merah dan sembab. Nadia, kita udah terlalu banyak diem, udah terlalu banyak pura-pura baik-baik saja. Fahri mencoba mendekat. Fahri, aku rela kamu marah, kecewa, bahkan benci, asal jangan pergi. Nadia, aku butuh waktu, bukan buat mikirin kamu, tapi buat ngerti siapa aku sebenarnya dalam hidupmu. Fahri, kamu istriku. Nadia, iya, istri dari pria yang aku pikir sederhana. Ternyata pewaris bisnis besar, tapi justru aku jadi orang terakhir yang tahu semuanya. Kamu ngerti gimana rasanya? Fahri menunduk, tak bisa menjawab. Nadia melangkah menuju pintu. Tepat sebelum membuka, ia berkata pelan, Nadia, kamu pengen dicintai karena dirimu, tapi kamu gak pernah kasih aku kesempatan buat mencintai kamu dengan jujur juga. Pintu tertutup. Fahri berdiri mematung. Dunia terasa runtuh. Ia menatap meja, ke arah map kontrak kerjasama. Ia mengambil pulpen dan menandatanganinya. Dengan tangan bergetar, Fahri pelan. Kalau memang aku harus membuktikan dari nol lagi, demi bisa menatapmu tanpa rahasia, aku akan mulai hari ini. 2 minggu berlalu. Nadia tinggal di rumah ibunya. Wajahnya terlihat lebih tenang, tapi matanya masih menyimpan luka. Di dapur, ibunya menatap Nadia yang sedang memanaskan roti. Ibu, kalian bertengkar? Nadia tak menjawab langsung. Nadia, dia bohong soal siapa dia. Dia bukan sekadar tukang cuci piring. Dia calon pemilik bisnis besar. Dan aku tahu semuanya dari orang lain. Ibu lembut. Nat, kalau kamu tahu itu dari orang lain, bukan dari dia. Mungkin karena dia takut kamu berubah, takut kamu cintai dia karena yang dia punya. Nadia menunduk. Nadia, tapi justru karena dia bohong, aku jadi ragu. Selama ini aku nikah sama siapa? Ibu tersenyum kecil. Ibu, kadang yang harus kamu temui bukan versi orang lain, tapi versi baru dari dia yang lebih jujur, lebih berani. Nadia terdiam. Kata-kata ibunya menusuk hati. Adegan berpindah ke restoran pusat milik R&A Holding. Sebuah acara besar sedang disiapkan. Benar bertuliskan grand opening mitra baru usaha rakyat oleh Fahri Almansyah. Fahri berdiri di balik panggung, mengenakan jas sederhana, tapi penuh wibawa. Ia melihat ke arah kerumunan. Namun wajah Nadia tak terlihat di sana. Tony, sahabatnya, menghampiri. Tony, bro, acara gede begini, Nat nggak datang? Fahri menatap kosong ke kejauhan. Fahri, aku nggak maksa dia datang. Aku cuma berharap dia tahu semua ini aku lakukan bukan buat pamer, tapi buat menunjukkan siapa aku yang sebenarnya. Tony menepuk pundaknya. Tony, kalau cinta itu kuat, dia akan pulang. Fahri tersenyum kecil. Fahri, dan kalaupun enggak, aku tetap bersyukur pernah dicintai seutuh itu, walau sebentar. Adegan berpindah ke rumah ibu Nadia. Nadia membuka pesan WhatsApp dari Fahri. Hari ini restoran kecil yang dulu tempatku cuci piring, akhirnya jadi milik kita.
Kalau kamu sempat, datanglah. Kalau tidak, aku tetap bangga pernah dicintai kamu. Nadia menutup ponsel. Matanya berkaca-kaca, tapi ia berdiri, mengambil tas. Ibu, kamu mau kemana? Nadia pelan menemui lelaki yang sempat aku benci, tapi ternyata satu-satunya yang mau menjatuhkan harga dirinya demi kejujuran. Suasana restoran megah sore itu dipenuhi tamu undangan, media, mitra bisnis, hingga tokoh-tokoh publik duduk rapi sambil menikmati suguhan pembuka. Fahri berdiri di belakang panggung, wajahnya datar, tapi matanya menyimpan gejolak. Ia menggenggam kertas pidato dengan tangan bergetar. Host, dan sekarang kita sambut mitra muda yang akan memimpin visi baru usaha kuliner tanah air, Fahri Almansyah. Tepuk tangan menggema. Fahri naik ke atas panggung, jasnya rapi, tapi langkahnya terasa berat. Fahri berdiri di depan mikrofon, menghela napas pelan. Fahri, terima kasih sudah datang. Hari ini, saya berdiri bukan sebagai pewaris, bukan sebagai pemilik, tapi sebagai seseorang yang pernah dipandang sebelah mata. Sebagai tukang cuci piring, tamu-tamu mulai menoleh satu sama lain. Tak menyangka arah pidatonya. Fahri melanjutkan. Fahri, saya pernah menyembunyikan siapa saya. Bukan karena saya malu, tapi karena saya ingin tahu siapa yang benar-benar menerima saya apa adanya. Dan dalam proses itu, saya justru melukai orang yang paling berarti dalam hidup saya. Matanya mulai berkaca-kaca. Fahri, istriku. Seketika, pintu belakang ruangan terbuka. Seorang wanita dengan dress hitam sederhana masuk. Nadia. Semua kepala menoleh, tapi hanya satu tatapan yang membuat Fahri kehilangan kata-kata. Milik Nadia. Mereka bertatapan, diam, dunia seakan berhenti. Fahri perlahan turun dari panggung. Langkah demi langkah mendekati Nadia yang berdiri di tengah aula, menatapnya dalam diam. Fahri berdiri di depannya, suaranya pelan, tapi jelas. Fahri, terima kasih udah datang, walaupun aku gak pantas minta itu. Nadia masih diam, lalu akhirnya bicara. Pelan, nyaris bergetar. Nadia, kamu gak sempurna Fahri, tapi kamu jujur di saat semua orang memilih pencitraan, dan itu cukup buat aku. Percaya lagi. Fahri menatap matanya dengan sorot penuh penyesalan. Fahri, kalau kamu mau, kita bisa mulai dari awal, tanpa rahasia. Nadia tersenyum kecil. Air matanya menetes. Nadia, tapi kali ini kamu yang masak sarapan. Fahri tertawa pelan, lega, haru, seolah dunia di pundaknya runtuh berganti pelukan. Ia menarik tangan Nadia dan menggenggamnya erat. Di balik sorot kamera media, kisah cinta mereka terbingkai bukan karena kekayaan, tapi karena keberanian untuk saling memaafkan. Beberapa hari setelah acara peresmian, Nadia dan Fahri duduk berdampingan di sebuah cafe kecil, jauh dari keramaian kota. Keduanya memesan teh panas, duduk dalam diam, menikmati angin sore. Nadia menatap langit. Nadia, aneh ya, sekarang semua orang tahu siapa kamu, tapi aku justru merasa lebih kenal kamu sejak kamu berhenti pura-pura. Fahri menatap wajah istrinya, lembut. Fahri, aku juga baru bisa ngelihat kamu sepenuhnya sejak aku berhenti sembunyi. Mereka saling tersenyum, tapi senyum itu tak lama. Seorang wanita muda menghampiri meja mereka. Rambutnya diikat tinggi, mengenakan blazer rapi. Di tangannya, kartu nama dan voice recorder. Wartawan, maaf, saya wartawan dari majalah Bisnis Muda. Kami ingin mewawancarai pasangan inspiratif yang sempat viral minggu ini. Anda berdua. Nadia terkejut. Fahri langsung melindungi ekspresi Nadia dengan senyum diplomatis. Fahri, maaf, kami sedang cuti dari publikasi. Saya minta tolong untuk tidak diganggu dulu ya. Wartawan itu sedikit kesal,
tapi tetap profesional. Wartawan, baik. Tapi Anda tahu kan, publik menunggu. Anda bisa jadi tokoh baru, Pak Fahri dan Ibu Nadia. Pandangan tajam ke arah Nadia, wanita yang berhasil menang lotre. Wajah Nadia menegang. Kata-kata itu menusuk. Fahri langsung berdiri. Fahri, dia bukan menang lotre. Dia bertahan, bahkan saat saya tidak punya apa-apa. Wartawan pergi. Terdiam. Suasana menjadi hening lagi. Nadia menatap ke cangkir tehnya. Suaranya rendah. Nadia, apa kita bisa balik seperti dulu saat nggak ada kamera, nggak ada omongan orang? Fahri menghela napas panjang. Fahri, kita nggak bisa balik jadi orang yang dulu. Nah, tapi kita bisa pilih jadi orang yang tetap sederhana meski dunia menyorot. Nadia menggenggam tangan Fahri. Nadia, asal kamu masih orang yang sama, yang suka bikin teh manis tiap malam, aku siap jalan bareng kamu. Meskipun sekarang semua mata melihat kita. Fahri tersenyum. Fahri, teh manis plus gorengan 5 biji? Nadia tersenyum kecil. Nadia, kalau garing, aku maafin. Keduanya tertawa. Sore pun mulai turun perlahan. Di luar sorotan, cinta mereka kembali tumbuh, tenang, dewasa, dan nyata. Siang itu, di sebuah rumah mewah bergaya kolonial, suara sandal hak tinggi menggema di marmer putih. Seorang wanita parubaya dengan penampilan elegan berdiri di balkon lantai 2, menatap layar tablet yang menampilkan foto Fahri dan Nadia di gala dinner. Wanita itu, Nai Arini Almansyah, ibu kandung Fahri. Arini, akhirnya anak itu muncul juga dengan nama belakang yang selama ini dia buang. Seorang pria tua duduk di kursi rotan tak jauh darinya Pak Jaya, paman Fahri. Pak Jaya, dia tidak pernah buang nama keluarga. Dia cuma ingin dikenal karena kerja kerasnya. Arini menoleh tajam. Arini, dan akhirnya dia muncul dengan perempuan kampung itu di sampingnya. Adegan berpindah ke rumah sederhana Nadia dan Fahri. Fahri baru saja meletakkan kardus berisi beberapa berkas kerja ketika ponselnya berdering. Tampilan layar Mama. Fahri menatapnya cukup lama sebelum akhirnya mengangkat. Fahri, halo Ma. Arini dingin. Datang ke rumah hari ini. Kita perlu bicara. Bawa istrimu. Klik. Fahri menatap layar ponsel yang kini gelap. Wajahnya tegang. Nadia masuk dari dapur sambil membawa 2 gelas jus. Nadia, siapa tadi? Fahri terdiam beberapa detik. Fahri, Mama. Nadia tertegun. Nadia, ibumu. Fahri mengangguk. Fahri, kita diminta datang ke rumah beliau. Hari ini adegan berpindah ke rumah keluarga Almansyah. Mobil Fahri dan Nadia berhenti di halaman depan yang luas. Nadia menatap rumah megah itu dengan gugup. Nadia, aku nggak yakin mereka mau terima aku. Fahri menggenggam tangannya erat. Fahri, kamu istriku dan gak ada satupun yang bisa ubah itu. Mereka masuk di ruang tamu. Arini duduk seperti ratu. Sorot matanya tajam saat melihat Nadia. Arini, jadi ini wanita yang membuat kamu sembunyi dari keluargamu sendiri? Fahri, aku gak pernah sembunyi karena Nadia. Aku sembunyi karena aku gak mau tumbuh seperti yang Mama ajarkan. Mencintai status, bukan manusia. Arini, dan kamu pikir cinta bisa bayar investasi? Nama besar? Reputasi keluarga? Nadia mencoba bicara. Nadia, saya tidak pernah berniat merebut Fahri dari keluarganya. Saya bahkan gak tahu siapa dia saat kami menikah. Arini menatapnya tajam. Arini, dan itulah masalahnya. Kamu tidak tahu siapa dia. Dan sekarang kamu mengikatnya, membuatnya menolak jalur yang seharusnya dia tempuh. Pak Jaya menyela, suaranya tenang tapi tegas. Pak Jaya, Arini, sudah cukup.
Fahri tidak meninggalkan keluarga. Kitalah yang tak pernah bener-bener memanggilnya pulang. Arini berdiri, lalu berjalan meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata. Hening. Nadia menunduk. Air mata menetes pelan. Tapi Fahri berdiri tegak, lalu memeluk bahu istrinya. Fahri, tenang, kamu nggak sendiri. Beberapa hari setelah pertemuan tegang dengan ibunya, suasana rumah Fahri dan Nadia terasa berbeda. Meski mereka mencoba menjalani hari seperti biasa, kata-kata NY Arini terus terngiang di kepala mereka. Pagi itu, Fahri baru saja menerima berkas dari pengacara keluarga yang dikirim melalui kurir. Nadia keluar dari kamar sambil mengikat rambut. Nadia, surat apa itu? Fahri membuka amplop besar itu, membaca lembar pertama, lalu wajahnya berubah tegang. Fahri, ini surat warisan. Mama minta aku datang ke notaris minggu depan untuk menandatangani proses alih kepemilikan saham dan aset keluarga. Nadia tersenyum lemah. Nadia, akhirnya dia mengakui kamu juga, ya? Fahri diam, lalu menyerahkan lembar kedua pada Nadia. Di sana tertulis syarat-syarat alih warisan. Poin pertama membuat Nadia tercekat. Calon penerima warisan tidak diperkenankan menikahi atau tetap menikahi pasangan yang tidak berasal dari keluarga berstatus sosial setara. Nadia membeku. Nadia, jadi maksudnya? Fahri menatap istrinya dalam-dalam. Fahri, aku harus menceraikan kamu. Kalau aku mau terima semua ini. Suasana hening, hanya suara kipas angin yang berdengung pelan. Nadia perlahan meletakkan kertas itu. Ia tidak menangis, tapi sorot matanya kosong. Nadia, kamu mau? Fahri menggeleng cepat. Fahri, tidak. Sama sekali tidak. Nadia, tapi itu warisan keluarga kamu. Saham, nama besar, hidup yang jauh lebih layak. Fahri, apa gunanya semua itu? Kalau aku kehilangan satu-satunya orang yang bikin hidupku berarti. Nadia berdiri, lalu menatapnya lama. Nadia, aku nggak mau jadi alasan kamu gagal. Kalau kamu harus pergi, aku akan ngerti. Fahri langsung memotong. Fahri, berhenti. Jangan bilang itu. Fahri meraih tangan Nadia, menggenggam erat. Fahri, aku dulu berjuang dari dapur, dari piring kotor. Bukan buat membuktikan ke keluargaku, tapi buat kamu. Dan kalau warisan itu harus dibayar pakai kehilangan kamu, aku lebih baik miskin, tapi bisa peluk kamu tiap pagi. Nadia mulai meneteskan air mata. Ia memeluk Fahri erat. Nadia, terima kasih. Karena milih aku di saat dunia minta kamu ninggalin aku. Fahri membalas pelukan itu. Kuat, penuh tekad. Fahri dalam hati. Aku lebih baik kehilangan semuanya daripada kehilangan dia yang buat aku berani mulai semuanya. Sebuah konferensi pers besar diselenggarakan di ballroom hotel milik keluarga Almansyah. Media nasional hadir, jurnalis duduk rapi. Layar LED besar di belakang panggung menampilkan logo perusahaan. Dan di bawahnya, pengangkatan direktur utama baru, Fahri Almansyah, NW. Arini duduk di barisan depan bersama para petinggi perusahaan. Wajahnya datar. Dari pintu belakang, Fahri muncul mengenakan jas abu-abu sederhana. Ia melangkah ke depan podium, menatap hadirin, lalu mengarahkan pandangannya ke satu sosok di barisan belakang. Nadia duduk diam, mengenakan kemeja putih sederhana. Sorot matanya tenang, tapi penuh tanya. Fahri menghela napas. Ia menatap mikrofon, lalu berbicara. Fahri, terima kasih atas undangannya, dan terima kasih pada keluarga besar yang telah memberi saya kesempatan ini. Namun, saya harus jujur, semua kamera mulai fokus. Ruangan menegang. Fahri, saya tidak akan menerima jabatan direktur utama kalau syaratnya adalah meninggalkan istri saya. Bisik-bisik mulai terdengar. NW. Arini menatapnya tajam. Fahri, saya berdiri di sini
bukan karena nama besar, tapi karena saya pernah dibentuk oleh kerasnya dapur, piring-piring kotor, shift malam, keringat dan luka. Dan selama itu, ada satu orang yang bertahan mendampingi saya. Ia menatap langsung ke arah Nadia. Fahri, Nadia adalah alasan saya bisa sampai di sini. Dan jika mencintainya, berarti saya harus kehilangan seluruh warisan ini. Maka saya pilih kehilangan semuanya. Tepuk tangan mulai pecah. Beberapa jurnalis berdiri. Kamera terus menyala. Fahri melepaskan jasnya, meletakkannya di atas podium. Fahri, saya mundur dari struktur perusahaan ini, tapi saya tidak mundur dari mimpi saya. Saya akan bangun bisnis dari bawah, seperti dulu. Bedanya sekarang, saya tidak sendiri. Fahri turun dari panggung, melangkah langsung ke arah Nadia. Ia berhenti di depannya. Fahri pelan, kalau kamu masih mau, aku ingin jalanin semuanya dari awal lagi. Bersamamu. Nadia berdiri, air mata tak terbendung lagi. Nadia, kita nggak perlu mulai dari awal Fahri, karena cinta kita nggak pernah selesai. Mereka berpelukan di tengah keramaian. Kamera menangkap momen itu, tapi bagi mereka, dunia menghilang. Hanya ada dua hati yang memilih untuk bertahan saat segalanya bisa saja hancur. Beberapa minggu setelah konferensi pers, sebuah ruko kecil di pinggir kota mulai direnovasi. Temboknya masih setengah jadi, tapi semangatnya sudah penuh. Fahri berdiri di depan bangunan itu dengan cat di pipi dan tangan penuh debu. Nadia muncul dari belakang, membawa 2 gelas es teh. Nadia, dulu kamu cuma cuci piring, sekarang kamu cat tembok juga? Fahri tertawa pelan. Fahri, gak nyangka ya, warisan miliaran ditukar sama ruko 3 lantai yang belum selesai. Nadia, gak penting gede atau kecil, asalkan kita bangun bareng. Mereka duduk di pinggir trotoar, menikmati es teh, menatap bangunan itu. Nadia, kamu nyesel, Fahri? Enggak, waktu aku berdiri di podium itu dan lihat kamu di barisan belakang, aku sadar enggak ada jabatan atau saham yang bisa gantiin kamu. Nadia tersenyum, matanya menerawang. Nadia, tapi sekarang kita nggak punya apa-apa loh. Balik ke awal lagi. Fahri, iya, tapi kali ini kita saling tahu. Nggak ada yang ditutup-tutupi, dan itu udah lebih dari cukup buat aku. Tiba-tiba, Tony datang membawa papan kayu besar bertuliskan Nadari Catering and Cafe, makanan dari hati untuk semua. Tony, woi, papa namanya udah jadi nih. Gimana? Nadari, Nadia dan Fahri. Nadia menatap papan itu, lalu menoleh ke Fahri. Nadia, Nadaria, manis juga. Fahri, kayak kamu. Tony, ya elah, baru juga pegang palu, udah mulai modus. Mereka tertawa bertiga. Suasana ringan, tanpa kamera, tanpa media, tanpa kemewahan. Hanya cinta yang sekarang jujur dan pilihan yang mereka perjuangkan bersama. Pagi yang cerah. Papan nama Nadar Catering dan Cafe kini resmi tergantung di atas pintu ruko mungil mereka. Fahri menyapu lantai. Nadia mengatur meja. Tony sibuk di dapur. Tony, gas kompor udah aman, tapi siomainya kebanyakan garam nih. Siapa yang masak? Nadia teriak dari luar. Fahri, Fahri panik. Loh, kan kamu yang bilang tambahin dikit tadi. Tony nakak. Tony, ya, kalau begini terus, kita buka usaha makanan. Bisa-bisa pelanggan balik badan sebelum suapan pertama. Mereka bertiga tertawa, tapi tawa itu sedikit menegang ketika bel pintu berbunyi. Ting, seorang pelanggan pertama masuk. Wanita muda berhijab, membawa 2 anak kecil. Pelanggan, permisi, ini tempat makan baru ya? Nadia langsung tersenyum ramah. Nadia, iya bu, baru hari ini kami buka. Silakan duduk, menunya belum banyak. Tapi insya Allah
semua dari hati. Wanita itu tersenyum. Pelanggan. Wah, justru saya suka tempat begini. Bukan karena viral, tapi karena niatnya terasa tulus. Anak-anak wanita itu duduk dan melihat-lihat interior yang hangat. Fahri menuangkan 2 gelas es teh dan meletakkannya dengan senyum. Fahri, silakan. Ini minuman pembuka dari kami. Pelanggan, terima kasih mas. Ia menatap Fahri beberapa detik. Pelanggan, mas kayaknya familiar ya? Fahri tersenyum tipis. Fahri, mungkin pernah lihat saya di balik tumpukan piring di dapur restoran. Pelanggan tertawa kecil. Pelanggan, atau mungkin di TV ya? Fahri tidak menjawab, hanya tersenyum. Nadia menatapnya, diam-diam tersenyum pula. Bukan karena suaminya disorot, tapi karena suaminya sekarang bener-bener jadi dirinya sendiri. Adegan berpindah ke malam hari. Mereka menghitung pemasukan hari pertama. Nadia, total pendapatan hari ini 478.000. Fahri, lumayan. Tony, setengahnya habis buat beli gorengan sama kopi tadi sore sih. Mereka kembali tertawa. Nadia menyandarkan kepala di bahu Fahri. Nadia, kamu tahu nggak? Fahri, apa? Nadia, hari ini aku ngerasa lebih kaya daripada waktu tahu kamu calon pewaris bisnis besar. Fahri menoleh, tersenyum. Fahri, karena kita nggak bohongin siapapun, termasuk diri kita sendiri. Nadia mengangguk. Nadia, dan karena semua ini hasil dari tangan kita sendiri. 1 bulan berlalu, Ana dari catering dan kafe mulai ramai pelanggan. Ulasan positif bermunculan di media sosial. Rasanya kayak dimasakin orang rumah. Makanan simple tapi menghangatkan. Namun, keberhasilan kecil itu ternyata menarik perhatian yang salah. Sebuah mobil mewah berhenti di depan Nadari. Dari dalam turun seorang pria berjas hitam. Ia membuka pintu belakang. Keluar seseorang yang membuat Fahri langsung menegang saat melihat dari balik jendela Raymond Arfian, mantan rekan bisnis Fahri. Orang yang dulu menawarkan kerja sama jutaan dolar yang Fahri tolak demi mempertahankan prinsip. Fahri keluar dari dapur. Tony ikut mendekat. Tony pela ene. Itu si Raymond kan? Yang dulu calon mitra lo? Fahri mengangguk pelan. Raymond masuk ke dalam kafe, menatap sekeliling dengan senyum dingin. Raymond, wah, dari dapur elit ke warung nostalgia ya? Fahri tetap tenang. Fahri, ada yang bisa saya bantu? Raymond, langsung aja. Kaf, kecil kamu ini mulai ganggu pasar gue. Beberapa klien pribadi gue malah pindah catering ke sini. Lucu ya? Nadia muncul dari belakang, berdiri di samping Fahri. Raymond menatapnya sebentar. Raymond, kamu ikut-ikutan bisnis juga sekarang, Mbak? Dulu kamu cuma istri tukang cuci piring. Tony melangkah maju. Tony, mulut lo tuh, Ray. Fahri menahan Tony dengan isyarat tangan. Fahri, kalau kamu datang mau intimidasi, silakan keluar. Kami bangun ini dari nol. Bukan buat ngalahin siapapun. Tapi kalau kamu takut, berarti ada yang kamu sembunyikan. Raymond tertawa kecil. Raymond, kamu pikir kamu bisa tumbuh di kota ini tanpa injek kaki siapapun? Fahri, kami nggak injek siapa-siapa. Tapi kami juga nggak bakal mundur kalau diinjek. Raymond mendekat, berbisik pelan. Raymond, kalau dalam 2 minggu tempat ini nggak tutup, gue pastikan semua pemasok bahan baku lo pada cabut. Kita lihat siapa yang bertahan. Raymond melangkah keluar. Nadia masih terpaku. Tony terlihat ingin melempar panci. Fahri berdiri tegak. Wajahnya tegas. Fahri, kita nggak boleh gentar kalau bahan baku nggak datang. Kita cari pasar langsung. Kalau nggak ada supplier, kita buat dari dasar. Nadia menatap suaminya dengan penuh rasa kagum. Nadia, aku pikir aku udah lihat semua sisi kamu, tapi ternyata
kamu masih punya sisi yang luar biasa. Fahri tersenyum kecil. Fahri, karena kamu juga. Kamu yang bikin aku berani lawan siapapun. Asal kita nggak kehilangan siapa diri kita sebenarnya. 2 hari kemudian, gudang Enadari kosong. Tak ada satupun bahan baku masuk. Tony menutup telepon dengan wajah muram. Tony, itu supplier terakhir. Mereka tiba-tiba batal semua. Alasan, katanya, nggak bisa kerja sama bisnis kecil yang nggak jelas legalitasnya. Padahal kemarin masih oke. Fahri hanya mengangguk. Ia tahu, ini ulah Raymond. Nadia diam di sudut, menatap rak yang kosong. Nadia, apa kita tutup aja dulu? Fahri, enggak, kita buka. Nadia menoleh cepat. Nadia, pakai apa? Kita bahkan gak punya telur sekarang. Fahri tersenyum kecil. Ia membuka aplikasi pesan singkat dan mulai mengetik. Grup WERT03, warga kompak selalu. Fahri, halo bapak atau ibu sekalian. Maaf mengganggu, saya butuh bantuan. Kalau ada yang punya sayur, telur, tepung, atau bahan dapur lain yang bisa dipinjamkan atau dijual langsung, kami sangat menghargainya. Beberapa menit kemudian, Bu Rina warung pojok. Ada telur 1 rak, bang, kirim sekarang ya. Pak Darto, kebun saya ada kangkung dan bayam. Monggo ambil sendiri aja, Mbak Sari. Punya cabai dan tomat, mau dibikin sambal? Fahri membaca sambil tersenyum. Fahri pelan, kadang kekuatan kita bukan pada uang, tapi di tenjen-tenjen kecil yang saling bantu. Adegan berganti, siang hari, Nadari buka seperti biasa. Menu hari itu terpampang di papan tulis. Spesial hari ini, nasi sayur tetangga, tambah telur, dadar bareng-bareng. Pelanggan berdatangan. Mereka melihat tulisan di papan dan justru tertawa kecil. Hangat, pelanggan, lama. Wah, ini menu paling jujur yang pernah saya lihat. Fahri dan Nadia melayani sambil tersenyum. Di balik dapur, Tony ngos-ngosan memotong sayur. Tony, kita lagi krisis. Tapi kenapa gua malah bahagia ya? Nadia melongo ke dalam. Tertawa. Nadia, karena ini krisis yang kita hadapi rame-rame. Pintu kaf terbuka. Seorang ibu masuk sambil membawa 2 ikat sawi dan 1 plastik tahu. Ibu itu berkata, malu-malu. Ibu, Mas Fahri, Mbak Nadia, ini dari saya. Saya nggak bisa bantu banyak, tapi semoga bisa buat menu besok. Nadia menerima barang itu dengan mata berkaca-kaca. Nadia, ibu nggak tahu, ini justru yang bikin kita kuat. Fahri berdiri di belakang istrinya, merangkul pelan. Fahri, kalau mereka berusaha hancurkan kita dengan tekanan, kita bangun lagi dengan tangan rakyat. Malam itu, suasana kaf sudah mulai sepi. Pelanggan terakhir baru saja pulang. Tony merapikan dapur, Nadia mengepel lantai, dan Fahri sedang menghitung uang di balik kasir. Ting, bel pintu berbunyi. Masuklah sosok yang sudah tak asing lagi, Raymond, tapi kali ini tanpa jas mewah, tanpa bodyguard, tanpa nada intimidasi. Nadia dan Tony refleks tegang, tapi Fahri mengangkat tangan, memberi isyarat tenang. Raymond berdiri di tengah ruangan, melihat sekeliling. Raymond, tempat kecil ini bisa bikin saya lebih lemas daripada rapat sama komisaris bank. Fahri diam, menatap tajam. Tony masih sayap-sayap, melempar ulekan. Raymond mendekat ke meja kasir. Raymond, kamu tahu, saya udah coba segala cara buat bikin kalian mundur. Pakai jalur pemasok, pakai tekanan, tapi ternyata yang saya lupa. Ia menunjuk ke arah dapur. Raymond, kamu itu bukan cuma punya istri hebat dan teman tolol yang setia. Tony, hah? Raymond lanjut sambil tersenyum tipis. Raymond, tapi kamu punya orang-orang kecil yang rela berdiri buat kamu. Dan itu gak bisa dibeli. Fahri, jadi kamu datang mau minta maaf? Raymond mengangguk pelan. Raymond, iya, dan sekaligus mau nawarin kerjasama.
bukan dengan perusahaan besar, tapi dengan aku sebagai orang biasa yang mulai sadar bahwa nggak semua hal bisa dibangun dengan kekuasaan. Nadia dan Tony saling pandang. Fahri menatap Raymond dengan ekspresi sulit ditebak. Fahri, kerjasama atau akuisisi? Raymond, kerja sama. Brand NA dari tetap milik kalian. Aku cuma mau ikut bantu distribusi ke daerah-daerah dengan nama kalian tetap di depan. Fahri tersenyum kecil, menoleh ke arah Nadia. Wanita itu mengangguk pelan. Fahri kembali menatap Raymond. Fahri, kalau kamu benar-benar datang sebagai orang biasa, maka silakan duduk dulu. Kita ngobrol bukan sebagai mitra, tapi sesama orang yang jatuh, bangun, dan masih mau jalan lagi. Raymond duduk. Tony menggeleng sambil ngedumel. Tony, ya, kalau si musuh lama ini beneran tobat, jangan salahkan gua kalau besok kita kehabisan tempe karena orderan meledak. Mereka tertawa. Malam itu bukan akhir dari konflik, tapi permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Bukan karena uang, tapi karena keberanian untuk saling mengakui dan saling merendah. Pagi yang cerah di sebuah gedung komunitas wirausaha, deretan kursi sudah dipenuhi anak-anak muda yang baru mau memulai usaha. Di panggung depan ada 2 kursi, satu untuk Fahri, satu untuk Nadia. Mick berdiri dan berbicara ke hadirin. Mick, dan sekarang mari kita sambut pasangan inspiratif kita hari ini, pendiri Nadari Catering dan Cafe, Mas Fahri dan Mbak Nadia. Tepuk tangan ramai. Fahri dan Nadia naik ke panggung, duduk berdampingan, terlihat sedikit canggung. Mick tersenyum. Mick, sebelum mulai, saya mau tanya satu hal. Apa yang bikin kalian bertahan saat semua orang bilang, udah, nyerah aja? Fahri tersenyum, menoleh ke Nadia sejenak, lalu menjawab, Fahri, karena kami pernah kehilangan harga diri, pernah malu, pernah jatuh. Tapi waktu kami saling genggam tangan, kami sadar yang bikin kita kuat bukan karena semuanya mudah, tapi karena kami nggak ninggalin satu sama lain. Bahkan waktu rasanya semua dunia menertawakan. Nadia melanjutkan, Nadia, saya pernah malu punya suami tukang cuci piring. Tapi ternyata piring-piring itu lebih jujur daripada jas mahal. Dan saya lebih bangga sekarang karena suami saya nggak pernah lepasin tangannya dari saya. Bahkan ketika saya hampir lepasin dia. Tepuk tangan mengalir. Beberapa peserta terlihat berkaca-kaca. Mick, lalu apa pesan terakhir untuk teman-teman di sini? Fahri, bangun sesuatu dari hati. Biar lambat, asal jujur. Dan jangan pernah malu kalau kita mulai dari bawah. Nadia, karena kadang cinta paling tulus justru lahir di antara aroma sabun cuci piring dan sisa makanan yang belum dibersihkan. Semua tertawa pelan, tersenyum hangat. Adegan berpindah. Sore hari, Fahri dan Nadia duduk di bangku taman kecil dekat kafe mereka. Langit mulai jingga, anak-anak kecil bermain di kejauhan. Fahri, kamu masih ingat? Dulu kamu bilang, malu punya suami kayak aku? Nadia tersenyum geli. Iya, dan kamu ingat nggak, kamu hampir nyerah karena aku terus-terusan bandingin kamu sama suami orang. Fahri, sekarang kita ketawain itu semua ya? Nadia, karena ternyata kita cuma butuh satu hal buat bertahan. Fahri, apa? Nadia menatapnya dalam-dalam, suaranya pelan, tapi yakin. Nadia, keberanian buat percaya bahwa kamu dan aku nggak pernah saling salah pilih. Mereka saling tersenyum, dan di antara segala perjuangan itu, cinta mereka tumbuh bukan karena sempurna, tapi karena saling memilih. Setiap hari, pagi itu, Nadia berdiri lama di depan cermin. Ia memegang tespek, tangannya sedikit gemetar. 2 garis, tegas, jelas. Air matanya langsung mengalir pelan. Bukan karena takut, tapi
karena terlalu bahagia. Fahri sedang menyapu teras depan ketika Nadia muncul dari balik pintu. Nadia bergetar pelan. Fahri menoleh, melihat istrinya berdiri dengan mata berkaca. "Fahri, ada apa?" Nadia menyerahkan tespek itu dengan senyum menahan tangis. "Nadia, kita bakal punya anak, Ri." Fahri terdiam lama, lalu ia berjalan cepat, memeluk Nadia erat, sangat erat. Fahri berbisik di telinganya, "Ini hadiah paling besar yang pernah aku terima. Lebih besar dari semua warisan yang pernah ditolak." Mereka berdua menangis dalam pelukan. Tony yang melihat dari dalam langsung heboh. Tony teriak, "Woi, serius, hamil?" "YSSS. Ada bayi di dunia ini yang harus manggil gua Om Tony." Fahri dan Nadia tertawa di tengah tangis bahagia. Adegan berpindah ke ruang kaf. Satu meja khusus disiapkan dengan papan kecil bertuliskan, "Nanti kamu duduk di sini, Nak." Pelanggan yang mampir membaca papan itu dan ikut tersenyum. Waktu bergulir cepat. Beberapa bulan kemudian, Nadia duduk di kursi rotan depan kaf. Perutnya sudah membesar. Fahri sibuk mengatur buku keuangan sambil tetap memperhatikan istrinya. "Fahri, kamu capek?" "Nadia, enggak. Si kecil malah lagi aktif banget, nendang-nendang terus dari tadi." Fahri mendekat, berlutut, menyentuh perut istrinya dengan lembut. "Fahri, hei, kecil. Papa janji ya, kamu gak akan tumbuh dalam istana, tapi kamu akan tumbuh dalam cinta." Nadia meneteskan air mata tanpa suara, hanya anggukan kecil, tanda hatinya sangat penuh. Pagi yang syahdu, langit cerah, angin lembut meniup tirai di jendela kamar. Tangisan bayi pelan terdengar. Fahri menggendong bayi mungil berbalut selimut kuning. Wajahnya teduh, matanya sembab, tapi senyumnya penuh kemenangan. Nadia berbaring di tempat tidur, terlihat lelah tapi bahagia. Fahri duduk di samping ranjang, menatap wajah kecil di pelukannya. "Fahri, namanya siapa ya?" Nadia tersenyum pelan. "Nadia, aku mau namanya Faiha, artinya kemenangan, karena dia lahir dari semua luka yang kita sembuhkan bersama." Fahri memandang putrinya, lalu memejamkan mata. Air matanya menetes. Fahri pelan, "Faiha Almansyah, anak dari ibu yang dulunya malu punya ayahmu, tapi sekarang paling bangga menyebut namanya." Adegan berganti. Setahun kemudian, sebuah festival UMKM lokal diadakan di alun-alun kota. Booth Nadari penuh antrean. Di atas meja kecil, Faiha yang sudah bisa berdiri tertawa-tawa, memakai celemek mini bertuliskan "Assistant Chef." Nadia menggendong Faiha sambil melayani pelanggan. Fahri memasak di belakang. Tony sibuk ngatur pesanan. Seorang reporter lokal datang menghampiri Fahri. "Reporter? Mas Fahri? Boleh wawancara sebentar?" "Fahri, boleh, silakan." Reporter, "Dulu Mas dikenal sebagai cucu pemilik salah satu grup restoran elit, tapi sekarang memilih jalur berbeda. Menyesal?" Fahri menatap Nadia dan Faiha, lalu kembali menatap kamera. "Fahri, gak pernah, karena di jalur inilah saya belajar arti kerja keras, arti sabar, dan arti keluarga." Reporter, "Ada pesan terakhir buat mereka yang sedang merintis dari nol?" Fahri tersenyum. "Fahri, jangan pernah malu mulai dari bawah. Karena yang penting bukan di mana kita berdiri, tapi siapa yang berdiri di samping kita waktu semua orang ninggalin." Nadia menghampiri, menyerahkan satu piring makanan pada reporter. "Nadia, dan jangan lupa makan dulu, baru cerita panjang." Semua tertawa. Kamera perlahan menjauh, menampilkan Booth Nadari yang dikerubungi senyum, aroma makanan hangat, dan tawa kecil dari seorang anak perempuan bernama Faiha, yang jadi bukti hidup bahwa cinta dan keberanian bisa menumbuhkan segalanya.
Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan alur cerita. Terima kasih. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, serta komentar pendapatmu tentang cerita kali ini. Saya Syifa Nur Halimah mengucapkan pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.